Lanjut ke materinya. Apa sih DHCP server itu? Mungkin sudah ada yang pernah lihat? Belum ya? Mungkin masih terasa awam. Oke, kita jelaskan ya. DHCP atau kepanjangannya Dynamic Host Configuration Protocol adalah perangkat atau layanan dalam jaringan yang bertanggung jawab untuk memberikan alamat IP secara otomatis. DHCP server dapat dijalankan oleh router atau juga server. Jadi maksudnya begini. DHCP server ini adalah layanan dari sistem yang memberikan alamat IP secara otomatis. Jadi yang pertanyaan yang tadi yang saya nggak tahu Pak cara komputer dapat alamat IP secara otomatis. Nah ini jawabannya ini. Jadi DHCP server ini yang nantinya memberikan alamat IP secara otomatis ke komputer. Nah DHCP server ini juga nanti bisa dijalankan dalam router. Biasanya itu kalau kita praktek itu pakai mikrotik dan juga atau server sendiri. Itu. Ya. Lalu, kenapa menggunakan DHCP server? Yang pertama, kelebihannya automatisasi. Automatisasi itu apa? Ayo. Otomatis ya. Jadi DHCP itu memberikan alamat IP dan konfigurasi jaringan lain secara otomatis yang seperti tadi. Jadi DHCP itu fungsi utamanya memberikan alamat IP ke klien secara otomatis, mengurangi kebutuhan untuk pengaturan manual pada setiap perangkat. Jadi pada saat komputer nyala, kamu nggak memasukkan alamat IP secara manual. Kalau komputer tersebut tersambung ke jaringan dan di jaringan tersebut ada DHCP servernya, dia akan mendapatkan alamat IP secara otomatis. Efisiensi pengelolaan, memudahkan administrator jaringan dalam mengelola alamat IP dan menghindari konflik alamat. Maksudnya gini, di sini ada berapa komputer nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5, 5, berarti ada 6 ya. 5 kali 6 berapa? 30. Di sini ada 30 komputer. Misal saya nih, ini kan dipakai semua nih misal. Semisal saya pakai dan ingin connect ke internet semua, apa saya harus masukkan IP satu-satu per komputer? Kan satu. Kira-kira sampai enggak? Kalau ada kemungkinan nggak saya memasukkan alamat IP double? Ya ada kan? Nah, kalau alamat IP double misal 192.168.1.2 saya masukkan ke komputer ini dan saya masukkan lagi di komputer sini, kira-kira apa yang terjadi? Bisa boleh nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena konflik itu tadi, menghindari konflik alamat. Jadi kalau komputer punya dua alamat IP, nggak bisa terhubung. Gitu. Yang kedua, pengurangan kesalahan. Mengurangi kemungkinan kesalahan manusia adalah penetapan alamat IP dan konfigurasi jaringan. Ini baru 30. Bayangkan di lab sebelah. Kalau kita lupa alamat IP-nya berapa, kira-kira bisa connect nggak? Nggak bisa ya. Yaitu tadi itu salah satu kelebihan dari DHCP server. Nah, untuk kekurangan, kalau ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Ketergantungan pada server. Jika DHCP server mengalami masalah atau down, jadi servernya itu down, maka perangkat tidak dapat mendapatkan alamat IP dan tidak dapat berhubung ke jaringan. Jadi kalau down itu gini, servernya down itu servernya tidak ngasih alamat IP. Jadi ada komputer mau minta alamat IP ke server, tapi servernya down, tidak melayani. Kira-kira dapat nggak alamat IP-nya? Enggak ya. Terus konfigurasi awal, membutuhkan konfigurasi awal yang tepat agar dapat berfungsi dengan baik, termasuk penentuan tentang alamat dan pengaturan lainnya. Jadi tidak soloke berkuih atau habis itu sudah selesai itu udah, kita harus konfigurasi awal dulu. IP tentang IP-nya berapa, networknya berapa, gateway-nya berapa, DNS-nya berapa, subnet mask-nya berapa, itu nanti dimasukkan. Itu kelemahannya.
Nah, ini langkah-langkahnya. Pasti kan ada langkah-langkahnya nih. Kalau dari komputer dia bisa dapat alamat IP, itu ada langkah-langkahnya. Nah, untuk langkah pertama, ini langkah pertama ya. Langkahnya itu ada 4. Discover, saya terangkan di awal dulu ya. Discover, over, request, sama acknowledge. Kalau disingkat DORA, kamu pasti tahu DORA ya? Oh, ya. Apa DORA? Kartun ya? Kartun. Pasti ingat kalau DORA. Oh iya, langkah-langkah DHCP server itu kartun, anak kecil, namanya DORA. DORA, pasti kalian ingat. Nanti D-nya apa, O-nya apa, R-nya apa, A-nya apa. Nanti kalian pasti ingat langkah-langkah tersebut. Yang pertama langkah D atau discover. Di langkah ini, klien mencari server dengan cara broadcast message. Atau broadcast message mengirimkan pesan ke semua jaringan yang terhubung sama komputer itu. Nah, isinya apa? Dia mencari si server DHCP itu tadi. Ada nggak sih server DHCP atau DHCP server di jaringan tersebut? Kurang lebihnya seperti itu. Oke, lanjut. Lalu langkah kedua, oh ya, DORA. D-nya discover, O-nya over. Over. Pesan broadcast yang dikirim oleh DHCP server sebagai respon terhadap DHCP discover menawarkan alamat IP kepada klien. Jadi pesan tadi yang dikirimkan oleh klien diterima oleh server, lalu si server ini menawarkan alamat IP ke klien. Ini saya punya alamat IP sekian, kamu mau nggak pakai alamat IP ini? Nah, itu kurang lebih langkah dari si over di DHCP over. Nah, langkah selanjutnya R, request. Setelah klien tersebut menerima tawaran dari server untuk menerima alamat IP yang ditawarkan. Jadi setelah ditawarkan alamat IP oleh server, si klien menyetujui alamat IP yang ditawarkan tadi. Ini loh alamat IP yang langkah tadi ya, over ya. Ini loh alamat IP, mau nggak dipakai? Nah, lanjut ke langkah DHCP request. Si klien jawab, oh iya saya mau dengan alamat IP ini. Misal 192.168.1.2 misal. Iya saya mau dengan alamat IP ini. Ini tak pindah saya ya. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah yang terakhir adalah acknowledge. Nah, di sini adalah server mengirimkan alamat IP yang sudah ditawarkan tadi kepada klien. Jadi klien. Saatnya pergantian jam pelajaran, jam ke-6 dimulai. Jadi si klien tadi yang sudah menyetujui, oh iya saya mau pakai alamat ini 192.168.1.2 ini tak pakai ya. Nah, baru di langkah terakhir yaitu acknowledge. Si server mengirimkan alamat tersebut kepada si klien. Nah, gitu. Jadi ada berapa langkah tadi? 4 ya. Apa aja? Singkatannya apa? DORA. D-nya apa? Discover. O-nya? Over. R-nya? Request. A-nya? Acknowledge ya. Gampang. Pasti ingat. Gampang. Nah, dari yang pertama tadi, saya ulangi ya. Dari yang pertama tadi, discover si klien mengirimkan pesan broadcast ke server yang fungsinya mencari server DHCP. Lalu overnya itu adalah si server memberikan atau menawarkan alamat IP. Requestnya si klien menyetujui, oh iya ini saya tak minta alamat IP yang ini. Nah, itu yang si request, dan acknowledge-nya si server memberikan ke klien. Nah, setelah diberikan sudah IP tersebut secara otomatis dipakai oleh si klien tadi. Itu langkah-langkahnya. Ya, terima kasih. Sampai situ saja. Mungkin masih ada yang bingung. Kalau ada yang bingung, saya praktekkan dengan sedikit permainan. Oke ya, permainannya di sini saya
punya kertas. Nah, ini nah ini kelihatan enggak? Kelihatan? Enggak ya? Misalkan ya. Kalau kalian belum paham, saya jelaskan dengan sedikit permainan. Nah, kelihatan? Kelihatan ya? Di sini ada 3 langkah, 3 urutan. Yang pertama, peran dalam permainan. Di situ saya butuh 4 aja. 1 siswa sebagai diajar server, 3 siswa sebagai klien atau konsultan, 1 siswa sebagai network administrator. Ini saya aja nih yang C nih, bukan 1 siswa, 1 siswanya yang C itu saya aja, saya wakili sebagai network administrator. Nah, alat dan bahan kartu IP ya, ini. Jadi saya sudah siapkan kartu. Nanti di sini saya tulis tentang IP-nya dari 192.168 10.2 sampai 192.168 10.254. Ini nggak perlu, ini aja cukup. Nah, seperti tadi ya. Nanti, oke, yang mau jadi si klien siapa, yang mau jadi DHCP server siapa, saya butuh 4 siswa. Siapa? Siapa ngacung-ngacung? Di tangan? 1, 2, 3, 1, 4. Oke, ayo maju ya. Maju sini. Ke depan. Oke, maju ya. Berempat sini. Sini dulu. Mbak Iga. Sama. Maju ke sana lah, sama teman-teman lah. Ini dia. Yang mau jadi DHCP server siapa? Bagas. Yang mau jadi 3 klien berarti 3 dia. Oke, permainannya gini. Yang lain perhatikan ya. Jadi di server di sini kan Akbar nih. Akbar ya. Dia memegang tumpukan kartu IP. Di dalam ini dia punya alamat IP yang nanti diberikan ke klien, ketiga temennya, 3 klien ini. Pegang dulu. Nanti ditulis ya alamat IP-nya ya. Nanti ditulis. Nah, nanti yang kedua, yang B, si klien berjalan ke server. Berarti si siapa mas? Nah, si Kasane berjalan ke server si Akbar ini. Nah, satu persatu ya, jangan bareng-bareng, satu-satu aja biar gampang, biar mudah jelas ini. Nah, lalu dia mengatakan DHCP discover. Masih ingat DHCP discover? Apa? Ya? Ya mengirim pesan ke server ya. Ada nggak sih server itu di situ? Nah, dia nanti DHCP discover. Nah, nanti si server ini, si Akbar ini dia merespon dengan mengatakan DHCP over dan memberikan atau menawarkan alamat IP. Ini alamat ini mau nggak? Gitu. Paham? Paham ya? Nanti kamu memberikan alamat IP, tawarkan, jangan berikan dulu, tawarkan aja. Pakai alamat ini mau nggak? Nah, gitu. Lalu si server selanjutnya dia bilang DHCP request sambil meminta. Oke, saya setuju gitu. Saya setuju menggunakan alamat IP ini. Nah, kemudian si server terakhir menjawab DHCP acknowledge dan memberikan alamat IP tersebut. Nih, ya, nanti si Hasan nanti pergi sambil membawa alamat IP tadi ke atas sini. Paham? Ya, kita mulai ya. Oke, bisa dimulai.
Yang berdua agak ke sana dulu. Kamu juga ke sana. Nanti jalan gantian ya, persatu persatu. Oke, sambil saya jelaskan lagi. Oke. Siapa memegang tumpukan kartu iPad-nya? Sudah pegang ya? Nah, lalu klien berjalan ke server satu persatu dan mengatakan DHCP discover. Oke, maju server satu nih. Klien satu. Oke, lalu si server merespon dengan menjawab DHCP over. Nah, sambil memberikan atau menawarkan alamat IP, ditujukan. Nah, lalu si klien menjawab DHCP request. Nah, lalu setelah itu server terakhir menjawab DHCP acknowledge dan memberikan alamat IP yang berupa kartu IP tersebut. Nah, nanti diberikan. Ya, diambil jawaban. Nah, dikasihkan si klien pertama. Kalau sudah kembali ke tempatnya. Nah, dia sekarang sudah bisa terhubung ke internet, sudah bisa terhubung ke jaringan, sudah bisa terhubung ke komputer lain yang satu jaringan. Oke, sekarang dulu. Yang satu lagi ya. Lanjut. DHCP discover. Lalu server merespon. Dilihatkan. Sambil kamu bilang request, bilang DHCP request. Lalu si server memberikan alamat IP ke klien. Nah, lalu berikan. Sana. Satu lagi terakhir ya. Sudah, gitu ya. Sudah. Oke. Bisa dipahami? Sudah ya. Jadi si klien pertama menyebarkan broadcast reset ke jaringan. Nah, ketemu di server tadi. Lalu dia menawarkan alamat IP ke kalian. Nih, IP-nya mau nggak pakai? Nah, itu request. Nah, kalau request maaf ya. Over ya. Pada saat si server mau menawarkan alamat IP ke klien, itu namanya over. Nah, setelah itu klien kan oh iya, saya setuju pakai alamat IP ini. Itu langkahnya disebut DHCP request. Dan selanjutnya diakhiri acknowledge dengan si server memberikan alamat IP tadi ke klien. Nah, pertanyaannya, fungsi saya sebagai network administrator apa sih? Itu kan ada tuh, satu sebagai siswa, sebagai server, 3 siswa sebagai komputer, dan 1 siswa sebagai network administrator. Fungsinya saya apa? Mengawasi ya. Jadi mengawasi. Semisal kok yang terakhir tadi kok tidak connect ke internet, saya ngawasi, tak lihat IP-nya. Dia satu jaringan enggak? Atau jangan-jangan IP-nya salah. Kalau salah nanti saya yang membenarkan atau koreksi konfigurasi dari DHCP yang saya buat tadi. Seperti itu fungsi atau saya di dalam permainan ini sebagai network administrator. Oke, gitu ya. Sudah paham? Ya. Atau masih ada yang bingung? Nah, paham? Paham ya?